Puji Tuhan, mari kita membaca surat Yakobus. Kita sudah di pasal yang kedua. Ya. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Memandang Muka. Ya, makanya tema pagi ini adalah stop favoritisme ya, stop favoritisme. Jangan memandang muka. Saya membaca untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiranmu yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Nah, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Kita akan belajar tentang dosa favoritisme ya, tentang dosa pilih kasih ya. Ya, dosa membeda-bedakan. Ya, dosa keberpihakan gitu ya. Tetapi sebelum saya menyampaikan khotbah ini ya, saya mau mengatakan terlebih dahulu bahwa khotbah ini cukup sensitif Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya harus bergumul bagaimana cara mengkhotbahkannya. Karena kalau sudah menyangkut orang kaya, orang miskin, wah itu sensitif Bapak Ibu ya. Ya, untuk itu saya mau mengatakan terlebih dahulu bahwa orang kaya dan orang miskin yang ditulis dalam teks ini ya. Ini adalah orang kaya dan orang miskin pada umumnya. Ini adalah orang kaya dan orang miskin kebanyakannya. Ya, orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi saya harap jangan ada yang berpikir, wah ini jadi orang kaya itu enggak baik gitu ya, dan tidak boleh jadi orang kaya. Tidak Bapak Ibu ya. Atau mengatakan bahwa orang miskinlah yang agung, yang luhur dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Saya melihat di Alkitab bahwa tidak semua orang kaya itu jahat. Tidak semua orang kaya itu menindas. Tidak semua orang kaya itu buruk. Amin Bapak Ibu. Banyak orang kaya yang takut akan Tuhan. Banyak orang kaya yang jadi berkat. Banyak orang kaya yang baik saudara. Yang mengasihi Tuhan. Yang rendah hati. Yang melayani sesama. Tetapi juga jujur banyak orang miskin yang buruk kelakuannya. Ya. Banyak juga orang miskin yang tidak berguna. Yang jahat dalam hatinya. Ya buktinya di Alkitab kita membaca ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Mereka adalah orang-orang kaya yang mengasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang melayani Tuhan, yang menjadi teladan bagi kita semua. Di Perjanjian Baru ada Nikodemus, ada Barnabas ya, ada Aquila, ada Filemon, kan begitu.
yang benar-benar beriman dan mengasihi Tuhan. Lukas itu dokter, saudara, cukup kaya. Kan kebanyakan dokter ya diberkati Tuhan ya. Jadi jangan dulu berpikir negatif. Ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Tetapi juga ada di Alkitab orang-orang miskin yang tidak berguna, Bapak Ibu. Jadi harap kita tidak salah paham. Ini adalah orang kaya pada umumnya yang tidak percaya Yesus, orang miskin pada umumnya. Dan kita semua di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, apapun keadaan kita hari ini, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ukuran kekayaan Tuhan adalah bukan jasmani tetapi rohani. Kata Tuhan Yesus, kalau kaya secara duniawi tetapi tidak kaya di hadapan Allah, itu juga tidak ada gunanya. Karena semua yang kita lihat yang duniawi itu akan dibinasakan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus yang akan kita bawa hidup selama-lamanya di dalam kekekalan. Amin. Jadi jangan saudara berpikiran keliru, ini bukan menyangkut semua orang kaya, tetapi kebanyakan umumnya. Orang miskin juga, kebanyakan umumnya yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak percaya Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi saya harus menyampaikan ini supaya kita dapat terbuka terhadap kebenaran ini. Nah, berbicara tentang favoritisme, stop favoritisme, itu temanya ya. Ya, bicara tentang keberpihakan, bicara tentang pilih kasih. Ini adalah dosa yang besar, Bapak Ibu. Ini adalah dosa yang sering kali tidak kita sadari. Kadang-kadang ya tanpa sadar kita sudah membeda-bedakan orang. Kita memperlakukan orang berdasarkan status sosial mereka, berdasarkan status ekonomi mereka. Dan itu sering kali tidak kita sadari. Kita mengidolakan kelompok-kelompok orang tertentu dan memperlakukan mereka secara khusus dari kelompok-kelompok yang lain, saudara. Nah, kita diingatkan pada kesempatan pagi hari ini. Sebab Yakobus mengatakan secara eksplisit ya, menyatakan secara terang-terangan bahwa favoritisme, bahwa keberpihakan, bahwa sikap pilih kasih, ya terutama yang didasarkan pada status ekonomi itu Bapak Ibu, itu dosa yang merampas kedaulatan Allah. Nanti saya jelaskan kenapa ini adalah dosa yang merampas kedaulatan Allah. Ini adalah dosa yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini sama dengan musuh-musuhnya Allah, kan begitu. Jadi kalau kita membeda-bedakan orang, kita ini merampas kedaulatan Allah. Wow. Kalau kita membeda-bedakan orang, memperlakukan orang secara berbeda, kita ini sama dengan musuh-musuhnya Allah. Ini yang kita baca dari teks ini Bapak Ibu ya. Nah mari kita menggali lebih lagi saudara ya. Mengapa keberpihakan itu dosa? Bagaimana kita bisa menghindari dosa ini? Ya, bagaimana kita bisa merangkul semua orang, menerima semua orang, memeluk dalam kasih sayang yang sama, menyambut dengan kasih sayang yang sama, seperti Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Seperti Yesus menerima semua orang. Dia tidak menerima kelompok orang tertentu, tetapi dia menerima semua kelompok orang. Bahkan Alkitab mengatakan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semuanya sama di hadapan Allah. Dan kita harus memandang semua orang sama di hadapan Allah. Karena kita memiliki Allah yang mengasihi semua orang. Amin. Nah kalau kita nggak memandang sama semua orang, nggak memperlakukan sama, ya kita ini merampas kedaulatan Allah. Ya, kita ini menjadi orang-orang yang sama dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah, orang-orang yang menindas orang miskin, orang-orang yang tidak peduli kepada orang-orang miskin. Nah, saya melihat bahwa ternyata favoritisme ini sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Jadi Yakobus menulis surat ini karena di gereja mula-mula mempraktekkan favoritisme. Ada keberpihakan Bapak Ibu.
Pada kehidupan gereja mula-mula dari teks ini saja kita bisa melihat ada perbedaan kelas sosial yang sangat menonjol. Ya, kelompok orang kaya, kelompok orang miskin. Dan ini tidak hanya terjadi di kehidupan modern, tapi sejak gereja mula-mula. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan ini dinyatakan secara eksplisit pada waktu itu. Lihat, kita membaca bahwa orang kaya seringkali mendapat perlakuan yang istimewa, saudara ya. Ya, kita membaca di situ kalau ada orang yang datang dalam kumpulan mereka, waktu itu adalah sinagoga ya, tempat ibadah mereka seperti itu, yang memakai cincin emas, ya, yang pakaiannya indah, ini orang kaya, maka dia akan diperlakukan secara istimewa, diberi tempat duduk yang baik, ya mungkin dapat kopi dan snack, cemilan gitu ya. Tetapi yang miskin, yang berpakaian buruk diabaikan. Disuruh berdiri, tidak diberi tempat duduk, saudara. Bahkan disuruh duduk di lantai, di dekat kaki orang beriman itu. Ini realitas yang dihadapi oleh juga jemaat mula-mula. Dan di zaman modern ini juga masih terjadi dalam berbagai macam bentuk, saudara. Ya, dari pemberian tempat khusus kepada orang-orang yang seperti itu, yang berstatus tinggi, yang punya jabatan, yang punya pengaruh besar. Ya, tetapi mengabaikan yang miskin. Kadang gereja sekarang membuat grup-grup, kelompok-kelompok yang, maaf dalam tanda kutip, selevel. Kalau yang enggak selevel, lu gabung sama yang levelmu kan begitu. Ya. Dan orang-orang, memang ini dosa ya saudara, senang itu berkumpul dengan yang homogen, yang sama. Ini menjadi tantangan yang hebat hari-hari ini. Ya, kita juga sering bagaimana gereja sekarang memperlakukan orang-orang tertentu dengan kehormatan, tetapi orang-orang yang miskin dengan pengabaian, saudara. Saya melihat jika keberpihakan ini, saya melihat jika favoritisme, kalau sikap pilih kasih ini diteruskan, ini akan memecah belah jemaat. Ini akan menyakiti tubuh Kristus. Dan kadang-kadang gereja itu memfasilitasinya, saudara. Wah, ini kelompok ya pengusaha, ini kelompok petani, ini kelompok, tidak tahu kelompok apa lagi. Ya, tapi kita bersyukur kalau kita sekarang duduk bersama-sama, ya, kita dari berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi, karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau ini diteruskan, maka akan menyebabkan perpecahan. Makanya stop favoritisme. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihat bahwa di gereja kita sebenarnya kita sudah selesai dengan masalah ini. Amin. Di gereja kita enggak ada favoritisme, semuanya sama. Bahkan bangku depan banyak yang kosong. Kan kalau di kisah ini kan yang terhormat duduknya di depan semua. Ini enggak, bangku depan ada banyak yang kosong, semuanya ini rendah hati. Amin. Semuanya pilih di belakang semuanya. Atau bagaimana kalau kita mengurangi bangku-bangkunya? Enggak ya. Jangan dikurangi bangkunya, kita bawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya harus mengatakan, saya senang. Kita harus jujur, gereja kita selesai dengan masalah ini. Semua diperlakukan sama. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara merasa diperlakukan beda karena status sosial, status ekonomi, saya pikir tidak. Dan ini adalah hal yang sangat baik yang perlu kita teruskan. Ya, kalau mungkin ada sedikit-sedikit benih di hati kita, saudara katakan stop favoritisme, amin. Stop keberpihakan, stop sikap pilih kasih. Semua orang diterima secara sama, ya, dikasihi secara sama. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana keberpihakan itu merampas kedaulatan Allah, Bapak Ibu. Saya baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Atau sampai ayat yang kelima ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus,
Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan memakai pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Orang-orang yang membeda-bedakan, saudara, itu merampas kedaulatan Allah. Dia menjadi hakim bagi orang lain, padahal Yesuslah hakim yang benar itu. Amin. Dialah hakim yang adil itu. Kita tidak boleh menghakimi manusia. Tuhanlah hakim, satu-satunya hakim. Jangan kita bertindak sebagai hakim. Itu artinya kita merampas kedaulatan Allah. Ya, Bapak Ibu, tindakan membedakan orang itu menempatkan manusia sebagai hakim. Siapa saya harus mengelompok-kelompokkan orang berdasarkan status ekonomi, status sosialnya? Siapa saya membuat kelompok-kelompok itu? Lalu menghargai dengan cara yang berbeda. Ini merampas kedaulatan Allah. Dan saya senang di ayat 1 ini dikatakan saudara-saudaraku. Bapak Ibu, Yohanes itu Yakobus memanggil semua pembacanya sebagai saudara-saudaraku. Mereka yang melakukan favoritisme, semua jemaat diingatkan bahwa sebagai tubuh Kristus, kita ini saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Siapapun kita, kaya, miskin, berkebutuhan, yang berkelimpahan, status ekonomi berbeda, status sosial berbeda, kita ini saudara. Ya, jangan hanya kita bisa nyanyi, kau saudaraku, kau sahabatku, tapi kita membeda-bedakan. Mari kita tanam dalam hati kita bahwa masing-masing kita adalah saudara bagi seorang yang lain. Amin. Amin. Coba Bapak Ibu yang tidak satu keluarga tengok kiri kanan, itu saudaramu. Amin. Saudara di dalam Tuhan. Kasihi, jangan beda-bedakan, saudara. Kalau kita di keluarga kan, anak-anak kita mungkin status ekonominya berbeda, tetap saudara, tetap keluarga, ya dikasihi sebagai saudara, begitu. Nah, gereja juga seperti itu. Dan menarik sekali ketika Yakobus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita yang mulia. Satu-satunya Tuhan kita yang mulia. Saudara, kemuliaan itu hanya bagi Yesus. Amin. Kemuliaan itu hanya bagi Allah. Tuhan tidak akan membagi kemuliaannya dengan siapapun juga. Maksud saya kepada berhala-berhala di dunia ini. Kemuliaan itu milik Allah. Loh, lalu siapa kita, saudara, yang memuliakan orang-orang tertentu dan merendahkan orang-orang tertentu? Saudara, kemuliaan itu hanya bagi Yesus. Kalau saudara tidak memuliakan Yesus, tapi memuliakan manusia, menghormati manusia lebih dari yang lain, kita ini berdosa kepada Allah yang mulia itu. Saudara, kalau di hadapan Allah yang mulia, tidak ada perbedaan yang besar antara kaya dan miskin. Kalau kita melihat Allah itu sebagai Allah yang mulia, saudara, orang sekaya apapun juga, mungkin orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di dunia ini, saudara. Ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Yesus. Semuanya sama di hadapan Tuhan, kain lara, gombal, ya saudara ya, seperti cacing, tanah liat di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita memuliakan orang-orang tertentu lalu merendahkan yang lain. Muliakanlah Tuhan dengan mengasihi semua orang sama seperti Yesus mengasihi kita. Sewaktu-waktu saya scroll Facebook saya, lalu ada video mengatakan, saya nama ini, saya orang terkaya nomor 1 di dunia.
like dan share video ini, maka saya akan mengirimkan 20 juta kepada saudara. Saya enggak share, saudara. Ada yang pernah seperti itu? Wah, ya. Saudara, kalau orang kaya di like, di share ya, tapi video saya kok jarang di like ya. Jarang di share ya. Saudara membeda-bedakan loh. Saya buat renungan setiap hari, di like tidak, saudara. Saya lihat anggotanya puluhan, yang nge-like cuma 5. Ada yang nge-share tidak, saya nggak tahu. Ini intermezzo aja. Tapi intinya, saudara, orang yang memfavoritkan seseorang tertentu, itu dia merampas kedaulatan Allah. Menjadi hakim atas orang lain. Dan orang ini memuliakan ciptaan, ya, bukan pencipta yang maha mulia itu. Di hadapan Allah yang maha mulia, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semuanya adalah hina. Kalau dia tidak mengangkat kita, tidak menyelamatkan kita, tidak mengaruniai kemuliaan dan hormat, maka sesungguhnya semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah dan pantas mati selama-lamanya di dalam kerajaan neraka maksud saya. Amin Bapak Ibu. Ini ngeri. Jadi kita melihat bagaimana ini terjadi, saudara. Jadi keberpihakan sekali lagi menempatkan manusia menjadi hakim atas orang lain. Saat kita memilih siapa yang pantas dihormati berdasarkan status sosialnya, berdasarkan status ekonominya, kita telah mencuri ya posisi Allah sebagai hakim yang adil itu. Kristus dalam kemuliaannya adalah satu-satunya yang layak ditinggikan, yang layak dihormati dengan melakukan firman-Nya. Ya, kalau kita tahu memuliakan Allah, tidak peduli seberapa hebat orang itu, hanya Allah yang mulia. Amin. Ingat Nebukadnezar, dia meninggikan diri di atas Allah. Ya, di dalam Daniel pasal 4 itu ya, kita membaca bagaimana Allah menjadikan dia seperti binatang, makan rumput, hidup di padang rumput. Orang yang meninggikan diri itu menjadi musuhnya Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu ya, bahwa jika kita meninggikan dan merendahkan orang lain, kita ini bertindak sebagai hakim. Ya. Bayangkan kalau di sebuah gereja, saudara, ya seperti yang digambarkan oleh Yakobus ini, datang yang berpakaian indah, datang yang berpakaian buruk, lalu kita membeda-bedakan. Lalu siapa kita kok membedakan orang ya? Yesus Kristus tidak melihat penampilan fisik, tetapi dia melihat hati. Nilai semua orang sama, bukan berdasarkan apa yang dia miliki secara duniawi. Nilai semua orang di hadapan sama, semuanya ciptaan segambar dan serupa dengan Allah. Semua telah ditebus dengan darah Yesus. Amin, saudara. Semua orang telah menerima karunia Roh Kudus, dan semua orang yang percaya Yesus menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Nah, kemudian saudara, orang yang memfavoritkan dia itu lupa bahwa orang itu menyelamatkan orang bukan berdasarkan hal-hal yang dimiliki oleh orang itu. Keselamatan itu diberikan kepada manusia sepenuhnya atas dasar kedaulatan Allah, sepenuhnya diberikan atas dasar kebaikan Allah, bukan berdasarkan sesuatu yang ada pada kita. Amin. Lihat, ayat yang kelima mengatakan apa? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Ini sesuatu yang serius. Dengarkan, camkan, perhatikan dengan seksama, kan seperti itu. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Hati-hati, yang dianggap miskin oleh dunia. Saudara, yang dianggap miskin oleh dunia belum tentu miskin di hadapan Allah. Amin. Semua kaya karena diwarisi kerajaan Allah, kan seperti itu ya. Orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya. Kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini mengajar kepada kita bahwa Allah itu
memilih orang untuk diselamatkan, untuk menjadi ahli waris kerajaannya, bukan berdasarkan apa-apa yang ada padanya. Jadi kalau Allah seringkali memilih orang yang dipandang miskin oleh dunia, tidak berarti bahwa dia tidak memilih orang kaya. Artinya adalah pemilihan Allah tidak berdasarkan atas sesuatu yang ada pada kita. Pemilihan Allah murni, itu kehendak Allah. Murni ketetapan Allah. Murni itu kasih karunia. Artinya bahwa hanya oleh kasih karunia kita dipilih oleh Allah. Amin. Jadi bukan karena dia kaya dia dipilih, karena dia pintar, karena dia hebat, punya kedudukan tinggi, punya pengaruh. Enggak. Kalau Allah justru lebih banyak memilih orang-orang miskin, Allah mau menunjukkan bahwa keselamatan bukan dari status yang baik, bukan dari ekonomi yang baik, bukan dari kedudukan yang baik. Keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi yang kaya dipilih, ingat, bukan karena kekayaannya. Yang miskin dipilih bukan karena dia miskin, tetapi karena karunia Allah yang besar atas hidupnya. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena apa? Kok pada lupa lagu itu? Semua karena anugerahnya. Amin. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita diselamatkan. Amin. Bila kita dipakainya. Jadi orang-orang yang pilih-pilih itu saudara mengabaikan bahwa Allah itu memilih berdasarkan kasih karunia. Coba lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Supaya tidak ada yang berkata ini karena aku hebat. Makanya Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua karena anugerahnya. Amin. Ini penting untuk kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita memilih untuk menghargai orang-orang tertentu, kita sebenarnya bertindak bertentangan dengan kehendak Allah yang seringkali memilih orang yang tertindas, orang-orang yang berkekurangan. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa semua milik kita itu pemberian Allah. Ya, tidak ada satupun yang tidak diberikan Allah kepada kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Kita semua setara di hadapan Allah ya. Ya sampai-sampai Yesus mengatakan di Matius pasal 5 ayat yang ketiga itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Mari kita harus hati-hati saudara ya. Tidak menilai, tidak membedakan, tidak memperlakukan orang berdasarkan status sosial mereka, status ekonomi mereka, atau sesuatu yang lain. Ya, kita harus memperlakukan orang sama seperti Yesus memperlakukan kita sama. Amin. Yang berikutnya, favoritisme itu menunjukkan bahwa kita ini sesungguhnya sama dengan musuh-musuh Allah itu, saudara. Coba kita baca ayat 6 dan ayat yang ke-7 dari Yakobus pasal 2. Ayat 6 dan ayat yang ke-7.
Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Nah, ini kan jahat, saudara ya. Orang yang menghinakan orang lain itu jahat, Bapak Ibu. Ya, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan, ya? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Jadi ya, Yakobus mengingatkan orang percaya pada waktu itu, mengingatkan kita juga, keberpihakan, favoritisme itu mendukung mereka yang menjadi musuh Allah. Kalau kita memfavoritkan orang kaya yang suka menindas, yang suka berbuat jahat, sama saja kita menunjukkan kita ini ada pada pihak mereka, kan begitu. Kalau kita memfavoritkan orang yang suka menghina, ya, yang menghujat nama Allah yang mulia itu, kita sama saja sama dengan para penghujat itu. Kita nggak sama seperti Yesus kalau kita membeda-bedakan orang. Amin, Bapak Ibu. Kita kalau nyanyi seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Tapi membeda-bedakan orang. Seperti siapa? Seperti para penindas. Seperti para penghujat. Kalau kita nggak seperti Yesus, kita pasti opposite, saudara. Kita seperti musuhnya Yesus. Kita bersyukur kalau kita diingatkan hari ini. Amin. Amin. Ya, ini hanya cerita aja ya, sekalipun mungkin itu dianggap wajar ya. Kemarin kami ada di Surabaya, kami rapat di satu hotel yang lumayan lah, karena Pak Ketua Umum MP yang meminta di hotel itu, saudara. Nah, kemudian kami satu lantai dengan teman kan seperti itu. Lalu sebenarnya kita pesan kamarnya itu sama semuanya. Tetapi manajer hotel ini orang Kristen, orang GPDI, ya dia tahu organisasi GPDI, lalu orang itu memanggil istri saya, Len sini, lihatan kamarnya aku. Wah, presiden suite, saudara. Kata istri saya, kamarnya gede, ada ruang tamu nih, ruang makannya, kemudian ada bathtubnya. Loh, kamarku kok beda? Mana bathtubnya? Kok nggak ada ruang tamunya, nggak ada ruang makannya? Ya, sekalipun itu tidak salah, tapi itu salah satu contoh, saudara. Padahal kami di antara anggota sudah sepakat, semuanya kamarnya sama, kelasnya sama, nggak ada yang beda. Yang beda hanya king bed atau twin bed, kan gitu ya. Tapi semuanya sama, rata. Tapi orang lain menunjukkan favoritisme. Saya tidak berkata, kok bukan saya ya? Oh enggak, saudara. Karena saya terbiasa dengan kamar sempit. Dulu kasurnya besar, tak kecilkan sekarang. Karena kamarnya sempit dan supaya lebih dekat dengan istri. Jadi queen bed aja, bukan king bed. Tapi itu favoritisme terjadi. Ya kan? Makanya saya tidak tahu, pasti saudara juga tahu, orang tahu, saya nggak pernah sekalipun mungkin saya punya posisi, ya, saya punya jabatan. Saya sama aja, membaur saja. Karena firman Tuhan memerdekakan kita dari sikap favoritisme ini. Amin. Makanya, hei orang-orang yang membeda-bedakan, engkau sama dengan para penindas itu, engkau sama dengan para penghujat itu, engkau menjadi sahabat mereka, teman mereka, engkau menjadi alat mereka. Bukankah kekayaan, status itu dipakai untuk menindas orang, untuk memperalat orang. Orang kenapa pengen punya pengaruh, kenapa pengen orang punya kekayaan untuk memanfaatkan orang, untuk menindas orang demi kepentingannya sendiri, mengambil keuntungan dari yang lemah. Tapi saya mengingat firman Tuhan, hai para penatua, layani jemaat bukan dengan motivasi yang jahat, mencari kepentingan sendiri, tetapi layani dengan kasih dan penuh pengabdian. Amin.
Jemaat-jemaat, mari kita saling menerima, melayani dengan penuh pengabdian. Ya, penerima tamu semuanya disambut samaan begitu ya. Ya, jangan sampai ada yang dipelengosi ya, bahaya saudara. Tahu dipelengosi? Nah, melengos. Nanti kalau videotronnya sudah terpasang, saya melengos kelihatan. Ini kan agak kabur-kabur. Haleluya. Musuh-musuh Allah itu menindas orang-orang miskin, saudara. Ya, Yakobus 2 ayat yang ke-6 tadi. Tetapi kamu yang menghinakan orang-orang miskin, justru orang-orang kayalah yang menindas kamu. Nah, ini kita menyamakan diri dengan mereka. Contoh Isabel, saudara ya. Ya, Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab yang sangat jahat, saudara ya. Karena dia adalah ratu, dia orang kaya, dia menginginkan kebun anggur milik Nabot. Nah, itu orang kaya seenaknya, saudara. Merebut kebun anggur Nabot dengan cara yang jahat. Sudah tahu ceritanya, pada akhirnya Allah menghukum Isabel. Karena Allah itu mengasihi sama orang, ya. Perjanjian lama mengajar kepada kita, perjanjian baru mengajar kepada kita bahwa kita umat-umat Allah harus menunjukkan keadilan, harus menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, kepada orang-orang yang berkebutuhan. Coba lihat Mazmur 82. Mazmur 82. Ayat yang ketiga dan keempat. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Amin. Disuruh melepaskan, justru kita ikut menindas. Nah, ini kan menjadikan kita sama, saudara. Jadi favoritisme, stop. Karena ini dosa yang serius di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan, ya, membela yang lemah, meluputkan orang dari kejahatan. Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti penghujat-penghujat ya. Ya, tadi dikatakan seperti itu. Ya, menjadi penghujat-penghujat, tetapi kamu telah menghinakan, ayat 7, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi anak Allah, justru kita bersikap atau bertindak seperti mereka. Saudara, orang-orang yang mereka puja sesungguhnya musuh-musuh Allah, yang suka membeda-bedakan orang, yang suka memperlakukan orang secara buruk. Saudara, kita tidak boleh memfavoritkan siapapun juga, kita hanya memuliakan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Mengasihi Yesus dan mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. Melayani seperti Yesus sudah melayani semua orang tanpa membeda-bedakan orang. Mari Bapak Ibu, kita dipanggil untuk hidup tanpa pilih kasih, tanpa memihak. Stop favoritisme. Allah itu memandang semua orang setara. Allah memanggil kita untuk menunjukkan kasih kepada semua orang. Seperti Yesus mengasihi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Ya. Kalau kita benar-benar stop favoritisme, kita mengakui kedaulatan Allah. Kita tidak merampas kedaulatannya. Dan kita tidak menjadikan diri kita sama seperti musuh-musuh Allah. Tetapi kita menjadi seperti Yesus yang tidak pernah memfavoritkan siapapun juga. Yang mengasihi semua orang dengan cara yang sama. Mari kita ingat Matius pasal 25 ayat 40. Kalau kita melayani orang-orang yang berkebutuhan, sesungguhnya kita melakukannya untuk Yesus. Amin. Ya, ada orang yang dikatakan begini, ayo kamu masuk dalam rumah kekalku, sebab ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, ketika aku dalam keadaan kehujanan engkau memberi aku rumah untuk berteduh. Kapan Tuhan kami melakukan itu? Kami tidak merasa melakukan itu kepada Tuhan. Setiap
hal baik yang kamu lakukan kepada orang-orang yang berkebutuhan, engkau melakukannya untuk aku. Amin Bapak Ibu. Jangan merendahkan mereka dan meninggikan yang lain, sebab hanya Tuhan yang berhak menjadi hakim atas semua orang. Jangan memuliakan orang-orang tertentu, karena hanya Tuhan yang patut dipermuliakan. Dan jangan jadikan diri kita sama seperti penindas, sama seperti orang-orang yang menghujat Allah, tapi mari kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Amin. Sama-sama kita berdiri.